Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua khususnya yang mengambil mata kuliah metode penelitian kuantitatif, minggu ini kita akan lanjutkan ya materi kita mengenai konsep dan variabel penelitian kuantitatif ya. Dan ini adalah tema yang berangkat dari aksioma dasar penelitian kuantitatif sebagaimana yang minggu lalu sudah kita bahas bersama di dalam kelas ya. Maka untuk hari ini kita akan membreakdown salah satu aksioma dasar yang penting di dalam kuantitatif, yaitu konsep dan variabel penelitian. Yang pertama itu adalah konsep ya. Konsep. Jadi dalam penelitian kuantitatif penting sekali gitu seorang peneliti untuk mendefinisikan konsep penelitiannya gitu. Nah, ini berangkat dari generalisasi proses penarikan gambaran umum ya oleh peneliti dari sekelompok fenomena tertentu sehingga nanti dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena dengan ciri dan kekhasan yang sama. Seperti minggu lalu dan sebelum-sebelumnya saya sudah katakan bahwa penelitian kuantitatif ini kan kita berangkat dari kasus-kasus individual kemudian menuju ke kasus-kasus yang umum gitu kan. Nah, kasus-kasus inilah nantinya akan kita generalisasi dan kita tarik gitu suatu gambaran terhadap suatu fenomena gitu. Dan mungkin nanti fenomenanya akan punya ciri khas yang sama gitu ya walaupun berada di rentang waktu yang berbeda atau di lokasi yang berbeda. Misal fenomena bunuh diri gitu. Kemudian fenomena perilaku menyimpang gitu ya kan, itu mungkin secara generalisasi ciri khas fenomenanya sama gitu ya. Dan kemudian nanti dalam hal ini satu konsep itu harus punya atribut yang jelas gitu ya, konsep mana yang disebut berita, hiburan dan lain sebagainya. Karena kita ini penelitian ilmiah, maka nanti kita akan bisa melihat konsep mana yang disebut dengan fakta teoritis ya maupun fakta yang sifatnya empiris, kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kemudian karena perbedaan skala abstraksinya, maka konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda gitu. Skala abstraksi ini adalah skala penggambaran terhadap suatu fenomena gitu kan. Walaupun dia punya ciri khas yang sama, mungkin karena nanti dia punya skala abstraksi yang berbeda atau skala pengukuran yang berbeda, mungkin nanti barangkali dia akan memiliki tingkat generalisasi yang berbeda. Sebagai contoh misalnya tingkat intensitas dengan tingkat kepuasan. Sama-sama nih intensitas menonton TV dan kepuasan menonton TV, tapi beda kan skala abstraksinya. Kalau di tingkat intensitas kita berbicara soal kuantitas gitu kan, kalau di tingkat kepuasan kita berbicara soal kualitas mungkin barangkali gitu, yang sehingga nanti ketika kita tarik generalisasinya maka dia akan berbeda gitu. Begitu juga nanti dengan variabel-variabel psikologi lainnya yang akan kalian teliti mungkin barangkali sebagai sebagai calon peneliti kuantitatif. Misalnya kalian mau berbicara soal tingkat motivasi akademik gitu dengan tingkat kepuasan akademik, maka motivasi dengan kepuasan itu berbeda gitu kan. Nah, itu konsep penelitian yang harus kalian pegang gitu ya di dalam kuantitatif. Artinya kalian berangkat dari konsep generalisasi yang mungkin punya ciri khas yang sama, cuman mungkin karena dia memakai skala abstraksi atau skala pengukuran yang berbeda, maka nanti akan berbeda pula juga tingkat generalisasinya di berbagai konsep gitu ya, di setiap konsep. Nah, kemudian kita lanjut di variabel. Nah, minggu lalu juga kita sudah jelaskan ya di dalam penelitian psikologi itu butuh yang namanya variabel gitu. Jadi variabel-variabel inilah yang nantinya akan kita teliti gitu kan di dalam kajian-kajian psikologi. Maka nanti dalam pemilihan variabelnya pun juga harus menyesuaikan dengan konstruk psikologi gitu ya. Nah, kemudian variabel ini adalah fenomena atau konsep yang dapat diamati secara langsung. Kemudian dia juga dapat diukur, ya kan? Dan sifatnya bervariasi gitu ya, baik itu dalam bentuk kualitas maupun kuantitas. Tadi contohnya kan tingkat misalnya tingkat kepuasan. Kemudian tingkat motivasi misalnya saja. Ini adalah kualitas. Kalau kuantitas mungkin tadi intensitas gitu. Ini berbeda gitu kan. Nah, maka nanti setiap variabel itu dia akan berada di dalam dimensi ini, kualitas kuantitas atau mutu atau standar gitu ya, tergantung gitu dari variabelnya gitu ya. Maka dalam psikologi menentukan variabel ini tentunya sangat penting karena memang dalam penelitian kuantitatif itu dibutuhkan variabel
bebas dan variabel terikat gitu ya, atau yang disebut dengan independen dan dependen seperti itu. Nah, untuk mengukur variabel ya di dalam penelitian psikologi, maka sama mungkin dengan keilmuan-keilmuan yang lain gitu, dikenal ada 4 variabel umum ya, ada variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Jadi karena salah satu tujuan dari penelitian psikologi ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara gejala, karakteristik gitu kan, atau hubungan antar variabel dari suatu kelompok atau populasi tertentu gitu kan, maka kita butuh skala pengukuran gitu. Nanti mahasiswa biasanya tinggal memilih apakah dia menggunakan variabel nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, seperti itu ya. Misalnya contoh, kalau ada di antara kalian pengen meneliti tentang hubungan antara intelijensi dengan kreativitas pada kelompok siswa remaja gitu, atau pada kelompok individu yang berusia antara misalnya 15 sampai 15 tahun gitu, maka untuk mengamatinya nanti kalian akan memilih konstruk variabel psikologi atau konstruk teori psikologi yang mendefinisikan kedua variabel tadi mengenai intelijensi dan kreativitas gitu kan. Dan untuk mengukurnya kalian butuh skala gitu. Jadi ketika sudah ditemukan konstruk psikologi atau definisi teori ya gitu ya, yang sesuai dengan konstruk psikologi mengenai variabel tadi, misalnya mengenai intelijensi dan kreativitas, maka nanti langkah selanjutnya adalah kalian akan menentukan jenis pengukurannya yang seperti apa gitu untuk mengukur kreativitas dan intelijensi. Mungkin kalau kita berbicara soal intelijensi, nanti kalau kembali ke sini bisa saja dia masuk ke dalam kualitas atau mutu standar gitu kan. Dan ini nanti yang akan diturunkan gitu dalam beberapa indikator-indikator. Kemudian nanti ada kreativitas. Kreativitas mungkin kita juga berbicara soal kualitas ataupun juga kuantitas, bisa jadi gitu kan, tergantung indikator yang kalian peroleh dari konstruk variabel tadi, seperti itu gitu ya. Itu contoh gitu.